karena terlempar karena apa? Di sini di Pontianak hujan lebat maka apa eh, sinyal wifi-nya tiba-tiba mendadak itu. Baik, Oke, suara Pastor. saya bisa dengar ya. Eh, Silakan doa pembuka. Kalau sharing bisa saya bantu, Pastor. Oh, Pastor bisa. Oke. Baik, saya pada permenungan hari ini saya ingin eh, berbicara tentang sikap lepas bebas. Sebuah sikap yang memang penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita mau menjadi pengikut yang baik, kita perlu punya semangat seperti ini. Dan saya mulai dengan menampilkan gambar sederhana ini. Seorang perempuan yang tangannya sebetulnya terbelenggu, tapi belenggunya bisa terlepas dan dia begitu bergembira karena dia betul-betul terlepas dari berbagai beban kehidupannya. Dan kita semua juga merindukan hal yang sama, merindukan yang namanya eh, kelepasan dari beban-beban kehidupan kita yang ada. Nah, saya mulai dengan sebuah cerita yang saya ambil dari Injil, Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22 yang sangat dikenal tentang seorang pemuda yang kaya juga eh, punya kehidupan rohani yang baik. Suatu saat dia datang berkunjung dan berjumpa dengan Tuhan Yesus tentu saja. Dan pada saat pertemuan itu dia eh, coba untuk bertanya kepada Tuhan Yesus apa jalan yang baik yang bisa dia lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Maka ini sebuah kunjungan yang boleh dikatakan mendadak dan kunjungan ini juga dari seorang pemuda yang tidak hanya baik secara rohani, tapi juga seorang pemuda yang kaya. Dia punya banyak harta. Dan dalam dialog itu, dia berusaha untuk mau berubah, mau supaya masuk surga. Tapi ternyata dialog ini juga membawa dia kepada perubahan yang sangat berbeda dengan yang kita harapkan. Dia mulai bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru yang baik, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia seorang yang sudah punya trust, punya rasa percaya kepada Tuhan Yesus, tapi pada level yang sangat manusiawi. Yesus dia lihat sebagai seorang guru, dan ini seorang guru yang baik. Dia bertanya, apa yang harus dia lakukan supaya bisa memperoleh hidup yang kekal, atau dengan bahasa yang lain, dia bisa masuk surga. Lalu Tuhan Yesus punya reaksi adalah dalam perkataan seperti ini. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Jika engkau mau masuk dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Tuhan Yesus kenal pemuda yang kaya ini, bahwa dia seorang yang punya kehidupan rohani yang baik, yang namanya perintah-perintah Allah itu dia kenal dan dia sudah melakukannya. Tinggal bagaimana dia melanjutkan apa yang perlu dia lakukan ini. Dan situasinya kemudian berlanjut seperti ini. Pemuda itu ya karena punya banyak kekayaan, dia mengatakan semua perintah Tuhan, 10 perintah Allah atau dekalog itu saya sudah lakukan. Saya sudah jalani selama ini. Kira-kira apa yang masih kurang? Dia berusaha supaya mencari apa ya jempol atau pujian dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus bisa memberi pujian pada, oh kamu hebat banget ya, bisa melakukan 10 perintah Allah ini dengan baik dan bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus justru berbeda. Dia mengamati, melihat laki-laki itu,
mengamatinya dengan baik, dan dia katakan begini, sekarang pergilah, jualah segala yang engkau miliki, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini memang menarik, karena anak muda ini memang saya katakan bukan orang muda yang biasa. Tapi dia sudah melakukan 10 perintah Allah dengan baik. Satu masalah yang dihadapi adalah dia punya banyak harta. Dan harta-hartanya inilah yang menjadi penghalang bagi dia untuk berjumpa dengan Tuhan dan sesama. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan padanya, ya silakan pergi, jual segala yang Anda miliki. Hasil penjualan itu berikanlah kepada orang-orang miskin. Dan setelah Anda tidak punya apa-apa, Anda datang kemari dan ikut saya. Dan dengan demikian, Anda akan mendapatkan harta di surga. Ternyata ini adalah titik kelemahan dari orang muda ini. Maka, reaksi dari orang muda ini adalah apa? Dia mendengar perkataan Yesus, kemudian dia pergi dengan sedih karena hartanya berlimpah. Lihat baik-baik bahwa orang muda ini bukan orang muda yang biasa. Dia kenal Tuhan. Dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia berdoa, dia berbuat baik pada orang. Hanya saja yang lemah adalah dia punya harta kekayaan itu menjadi penghalang. Karena Tuhan Yesus tahu kelemahan ini. Pergi, jual segala yang kau miliki, hasil penjualan kasih pada orang-orang miskin. Setelah Anda tidak punya apa-apa, datang. Dan Anda akan ikut saya. Tapi dia akhirnya pergi. Dia hanya bisa mendengar, kemudian dia memilih untuk pergi dengan hati yang sedih karena hartanya sangat berlimpah. Dari cerita tentang orang muda yang kaya ini, dia memberi kepada kita hal-hal yang memang selalu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi pribadi yang sempurna. Memang setiap kita itu punya keinginan untuk masuk surga. Tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka. Kita ingin masuk surga. Kita ingin supaya tetap berada bersama dengan Tuhan. Ini adalah keinginan. Tapi kita tidak hanya berhenti pada keinginan. Kita harus berusaha supaya mewujudkan keinginan kita itu menjadi sebuah kenyataan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius bab 6 ayat 21, di mana hartamu berada, hatimu ada di sana. Dan ini sangat benar. Pemuda ini punya banyak harta, maka ketika Tuhan Yesus mengatakan kasih kepada orang miskin, jual dan kasih kepada orang miskin, dia tidak bisa. Kenapa? Di mana hartanya berada, hatinya ada di sana. Kita juga melihat bahwa mentaati perintah Tuhan saja belum cukup. Mengetahui 10 perintah Allah saja belum cukup. Masih kurang yang ada pada kita, yaitu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Inilah yang masih kurang dalam kehidupan kita. Orang boleh rajin berdoa, orang boleh aktif sekali di gereja, orang boleh aktif sekali dalam persekutuan doa, orang boleh aktif sekali dalam LPF ini. Tapi menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mampu untuk mencintai Tuhan dan sesama kita? Ini menjadi krusial bagi kita. Ini menjadi krusial bagi kita. Maka satu sikap yang penting yang harus kita miliki adalah detachment, sikap lepas bebas. Detachment itu lawannya adalah attachment. Attachment itu terlalu terikat, melekat pada hal-hal yang dia miliki, akhirnya dia menjadi tidak bebas, dia menjadi tidak merdeka. Dengan demikian dia tidak mampu untuk mencintai orang-orang yang lain. Sedangkan detachment, sikap lepas bebas adalah seorang itu berusaha untuk
benar-benar meninggalkan, tidak terikat pada hal itu, tapi dia akan siap untuk menolong orang-orang yang lain. Itulah sikap lepas bebas. Kemampuan orang itu untuk bisa melepaskan diri dari berbagai hal. Maka di sini saya coba untuk menampilkan satu hal yang penting di sini. Sikap lepas bebas atau liberasi rohani adalah suatu keadaan di mana seseorang itu memiliki kebebasan dan keterikatan duniawi dan ketergantungan pada hal-hal di luar diri yang dapat menghambat tujuan utama hidupnya, yaitu kemuliaan Tuhan atau kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang kekal. Itu sikap lepas bebas yang mestinya dimiliki oleh setiap kita. Dan saya katakan di sini, hal ini bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, melainkan sikap hati yang tidak terikat. Sekali lagi, sikap hati yang tidak terikat itu adalah detachment, tidak terikat pada hal-hal duniawi sehingga mampu untuk membuat keputusan yang tepat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tujuan hidup yang lebih tinggi. Seorang kalau punya detachment, sikap lepas bebas, dia pasti punya kemampuan untuk mencintai Tuhan dan sesama. Dia tidak akan terikat. Kenapa? Di mana hartamu berada, hatimu ada di sana. Nah, inilah yang menjadi challenge bagi kita. Dan orang muda yang kaya ini, dia tidak berhasil. Dia memang tahu 10 perintah Allah, dia sudah melakukannya, tapi titik kelemahannya adalah keterikatannya pada harta duniawi itu. Mari kita coba melihat dalam kehidupan Santa Faustina. Kalau kita merenung tentang Santa Faustina dalam permenungan tentang sikap lepas bebas atau detachment, ya, dalam buku harian atau diary-nya, Santa Faustina itu sering membahas tentang melepaskan diri dari kekayaan duniawi atau sikap lepas bebas sebagai jalan untuk menuju pada pertumbuhan rohani dan persatuan dengan Allah. Banyak ekspresi-ekspresi yang sangat bagus dari Santa Faustina yang mau menunjukkan bahwa kita itu jangan terikat pada hal-hal duniawi. Tapi yang kita cari adalah harta surga. Itu yang perlu kita cari. Dalam tulisan-tulisan Santa Faustina, dia menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan kepenuhan hidup itu tidak ditemukan dalam harta benda, melainkan dalam menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dan menumbuhkan kemiskinan batin. Ini sangat indah. Kita menemukan kebahagiaan menurut Santa Faustina bukan pada harta. Bukan. Harta itu bisa bisa habis, suatu saat bisa habis kok. Ya. Ketika kita meninggal dunia, kita tidak membawa harta ke surga. Paling dalam guci, ya. Ketika kita meninggal dunia, tinggal satu guci yang kecil. Atau ketika kita meninggal dunia, ya mungkin tinggal ya ukurannya berapa kali berapa meter. Kita tidak membawa apa-apa. Maka Santa Faustina benar. Kepenuhan hidup itu tidak ditemukan dalam harta benda. Tapi ditemukan dalam apa? Dalam kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dan juga menumbuhkan kemiskinan batin. Saya akan kasih contoh satu kutipan dari buku harian Santa Faustina nomor 1632. Di mana di sini sangat indah ekspresi dari sikap lepas bebas atau detachment dari Santa Faustina ini. Dia katakan begini, kerinduan hatiku sedemikian besar dan tak terselami, sehingga tidak suatu pun dapat memenuhi lubuk hatiku. Bahkan barang-barang paling indah, paling berharga dari seluruh dunia pun tidak akan dapat sesaat pun menggantikan dikau, menggantikan Tuhan. Dengan sekilas, aku menjelajah seluruh dunia
dan aku tidak menemukan cinta seperti cinta hatiku. Karena itu, aku menjelajah dunia abadi, sebab dunia ini terlalu kecil bagiku. Santa Faustina punya sikap lepas bebas seperti itu. Yang dia cari adalah dunia yang abadi, bukan dunia yang kecil, yang memberikan kepuasan sementara. Karena itu, kita melihat bahwa, ternyata sikap lepas bebas itu sangat indah. Kita perlu memiliki sikap lepas bebas, mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, dan akan bantu kita sampai ke hal-hal yang jauh lebih besar, yang membuat kita tidak terikat pada hal-hal seperti itu, lalu membuat kita akhirnya terhalang untuk bertemu dengan Tuhan dan sesama. Contoh-contoh yang sederhana yang kita perlu memiliki detachment dalam hidup kita itu begini. Dan ini menjadi edukasi bagi kita dan juga bagi anak-anak kita. Misalnya dalam penggunaan gadget atau HP. Kadang-kadang itu orang itu bahkan sampai ke toilet juga bawa HP. Itu namanya attachment, bukan detachment. Dia merasa bebas, ternyata tidak bebas. Kalau orang itu bepergian dan melupakan HP-nya, dia sangat gusar. Aduh, HP-nya tertinggal. Dan biar di tempat yang jauh, dia akan mau kembali untuk ambil HP. Itu namanya attachment, bukan detachment. Ketika seorang punya suami dan istri, tapi HP-nya itu di password, dikasih password. Waduh, suami istriku masih ada rahasia-rahasia juga ya. Itu namanya attachment, bukan detachment. Maka hari ini, kepada saudari-saudaraku di LPF ini, kita ini seperti orang muda yang kaya. Kita di LPF ini, kita kenal Tuhan. Kita selalu berdoa bersama. Kita memiliki kedekatan hati dengan Tuhan. Dan itu hal yang sangat bagus. Challenge atau tantangan bagi kita adalah sikap lepas bebas itu penting dan harus kita miliki. Kenapa? Karena kita masing-masing punya sesuatu yang bisa menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, milikilah sikap lepas bebas, mulai dari hal-hal yang kecil. Dan dengan sendirinya, hal-hal yang kecil dan sederhana akan membantu kita ke hal-hal yang lebih besar. Ini kiranya refleksi yang bisa saya bawakan pada siang hari ini.